siklus gas, siklus sedimen, dan siklus hidrologi. Perkenalkan, nama saya Maria Lucia Cita, NIM 2318011. Perkenalkan, nama saya Ina Kukuyowa dengan NIM 2318010. Perkenalkan, nama saya Istiana Padeut, NIM 2318044. Perkenalkan, saya Graciela Ditya Nawar, NIM 2318019 dari Program Studi Pendidikan Biologi. Jadi, siklus adalah putaran waktu yang di dalamnya terdapat rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tetap dan teratur. Yang pertama, siklus gas. Dalam siklus gas terjadi 3 siklus, yaitu yang pertama siklus karbon, yang kedua siklus oksigen, dan yang ketiga siklus nitrogen. Yang pertama, siklus karbon adalah sirkulasi dan transformasi karbon bolak-balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Yang kedua, siklus oksigen adalah siklus dasar bagi sebagian besar ekosistem yang melibatkan keseimbangan antara organisme yang melepaskan oksigen dan organisme yang menyerap oksigen. Yang ketiga, siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Sumber penghasil dari siklus gas, yaitu ada siklus karbon, oksigen, dan nitrogen. Yang pertama, sumber penghasil karbon. Karbon dalam atmosfer mempunyai bentuk berupa karbon dioksida. Karbon juga dapat terbentuk disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama, sumber karbon dari organisme. Pada proses respirasi yang terjadi, makhluk hidup akan menghasilkan senyawa karbon dioksida atau CO2. Selain itu juga, asap dari pembakaran bahan bakar kendaraan juga dapat menghasilkan karbon. Karbon dioksida akan digunakan oleh tumbuhan sebagai bahan proses fotosintesis sehingga menghasilkan oksigen dan amilium. Oksigen menjadi senyawa penting yang diperlukan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya agar bisa bertahan hidup. Yang kedua, yaitu sumber karbon dari alam. Aktivitas dari alam juga menciptakan karbon. Salah satunya ialah pada saat terjadi peristiwa kebakaran hutan dan erupsi vulkanik di gunung berapi. Siklus karbon yang terjadi pada makhluk hidup merupakan proses dua langkah terkait fotosintesis dan juga respirasi. Tumbuhan hijau yang melakukan fotosintesis pada siang hari akan menghasilkan CO2 menjadi O2 dan zat gula. Kemudian dengan makhluk hidup seperti hewan dan manusia akan menggunakan O2 yang dihasilkan dari tanaman tadi untuk proses pernapasan. Kemudian hasil dari pernapasan manusia dan hewan adalah CO2 atau karbon dioksida. Namun harus diketahui, tumbuhan pada saat malam hari akan melakukan proses kebalikan dari fotosintesis. Tumbuhan akan menyerap separuh oksigen dan malah menghasilkan karbon dioksida. Di sini saya akan menjelaskan penyebab terjadi siklus karbon. Siklus karbon dihasilkan dari proses respirasi makhluk hidup serta dekomposisi organisme yang telah mati. Pada proses respirasi yang dilakukan oleh makhluk hidup akan menghasilkan senyawa karbon dioksida, yaitu CO2. Selain itu, asap dari hasil pembakaran bahan bakar kendaraan juga mengandung karbon. Siklus karbon merupakan siklus yang tidak kalah penting dari siklus lainnya yang ada di bumi. Dapat dikatakan bahwa siklus karbon sangat berperan dalam kehidupan kita, mulai dari tingkat atmosfer, lautan, hingga ekosistem yang ada di darat, menggunakan unsur karbon dalam kelangsungan hidupnya. Siklus karbon termasuk siklus biokimia yang merupakan mekanisme dasar untuk memproduksi energi baru seperti makanan, serat, bahan bakar, serta penghancuran material sampah organik melalui proses mineralisasi
Siklus ini tidak hanya disumbangkan secara alami, namun juga banyak aktivitas manusia yang dapat menyumbang kadar karbon ke lingkungan dan masuk ke dalam siklus karbon, mulai dari buangan hasil pernapasan, aktivitas industri, hingga proses pembakaran. Siklus daur karbon. Di atmosfer terdapat 0,030% senyawa karbon non-organik. CO2 berasal dari respirasi makhluk hidup, aktivitas industri, erosi gunung, hutan terbakar, dan lain sebagainya. Senyawa anorganik baik di darat maupun di air akan diserap dan diubah oleh produsen menjadi senyawa anorganik. Melalui proses fotosintesis disertai penyimpanannya, bahan organik berupa karbohidrat yang sebagiannya akan digunakan sebagai aktivitas tumbuhan itu sendiri, dan sebagiannya ditransfer ke konsumen atau manusia dan hewan melalui rantai makanan. Respirasi yang dilakukan oleh makhluk hidup akan membebaskan senyawa karbon dan kembali ke atmosfer, yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Produsen juga akan mengeluarkan karbon dioksida melalui respirasi. Bila produsen atau konsumen itu mati, organik yang ada dalam tubuhnya akan diurai oleh dekomposer, akan membebaskan senyawa karbon kembali ke atmosfer atau ke dalam air, yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Namun senyawa organik yang ada dalam tubuh makhluk hidup tersebut, bila organ tersebut tertimbun tanah begitu lama, menjadi batu kapur, arang, atau minyak bumi, di mana nantinya akan digunakan untuk bahan industri yang akan membebaskan senyawa karbon kembali ke atmosfer. Daur oksigen atau disebut juga dengan kata lain siklus oksigen. Pertama-tama ada matahari sebagai CO2 dan pohon sebagai O2, di mana proses fotosintesis tumbuhan dan alga menyerap CO2 dan menghasilkan O2 yang berada di atmosfer. CO2 kemudian dihirup oleh manusia dan hewan melalui respirasi atau pernapasan. Metabolisme manusia dan hewan menghasilkan CO2 yang kemudian dilepaskan ke atmosfer. Aktivitas industri juga dapat bekerja saat oksigen tersedia dan membuang CO2. Senyawa hasil respirasi makhluk hidup dan pembakaran industri adalah CO2 dan H2. Kedua senyawa ini kemudian digunakan kembali oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Begitu seterusnya hingga daur oksigen dapat. Yang kedua adalah siklus sedimen. Siklus sedimen merupakan bagian dari siklus batuan yang terjadi berulang-ulang. Kami akan membahas tahapannya secara berurutan saat material batuan pada permukaan bumi mengalami proses yang disebut pelapukan, erosi, transportasi, deposisi, burial, dan diagenesi. Yang kedua sumber dari siklus sedimen yaitu siklus fosfor. Berdasarkan gambar pada PPT, bisa dilihat bahwa sumber fosfor alami adalah batu. Kemudian, batuan mengalami pelapukan dan berubah menjadi tanah, sehingga kandungan fosfatnya ada di tanah. Kemudian, fosfat diserap oleh tanaman dan tanaman dikonsumsi oleh hewan, sehingga fosfatnya berpindah ke hewan. Dan hasil sekresi zat sisa berupa fosfat, zat sisa ini kemudian kembali ke dalam tanah yang nantinya akan terbawa ke laut. Selanjutnya akan mengalami pembatuan atau terjadi proses sedimentasi di laut. Lama-kelamaan batuannya terangkat menjadi batuan yang ada di bumi yang nantinya akan mengalami pelapukan kembali. Berikut penyebab terjadi siklus fosfor. Yang pertama, seiring dengan waktu yang terus berjalan, hujat serta terjadi pelapukan bisa mengakibatkan batuan mengeluarkan ion fosfat serta mineral lainnya yang kemudian fosfat anorganik tersebut selanjutnya akan diedarkan di air serta tanah. Kemudian, tumbuhan yang ada akan mengambil fosfat anorganik dari tanah. Selanjutnya, tumbuhan tersebut bisa diberikan atau hewan apa yang dapat dikonsumsi. Selanjutnya, saat berada dalam tanaman maupun hewan, fosfat yang dijumpai akan dimasukkan dalam molekul organik, misalnya DNA,
sehingga saat hewan maupun tanaman tersebut mati, organisme tersebut akan meluruh sehingga fosfat akan kembali ke asalnya, yaitu tanah. Selanjutnya, terjadinya mineralisasi, yaitu suatu proses dalam pembentukannya, yang mana fosfat tersebut berada di dalam tanah dengan jenis organik seperti fosfat yang sudah digunakan sebagai bentuk anorganik menjadi fosfor anorganik. Selanjutnya, adanya perairan yang berujung ke laut. Fosfor yang ada di dalam tanah sangat mungkin untuk berakhir di perairan. Fosfor tersebut bisa jadi dimasukkan dalam sedimen setiap hari. Siklus fosfor. Dalam siklus biokimia, hanya fosfor yang siklusnya tidak melewati atmosfer. Karena fosfor di alam berbentuk batu sedimen. Oleh air hujan, fosfor dari batuan akan larut dan masuk ke dalam aliran air atau lautan. Fosfor ini kemudian akan berpindah ke makhluk hidup bila dikonsumsi, dan akan kembali ke tanah oleh bantuan dekomposer atau menjadi detritus. Fosfor yang terbawa air akan terbawa sampai ke lautan dan akan menumpuk di dasar laut, yang kemudian berubah menjadi batu. Ketika permukaan air laut mengalami penurunan atau dasar laut mengalami kenaikan, batuan yang mengandung fosfor ini menjadi bagian dari ekosistem darat. Proses naiknya fosfor sedimen dasar laut ke daratan memakan waktu ribuan tahun, sebelum akhirnya siklus fosfor ini akan berulang. Yang ketiga adalah siklus hidrologi. Siklus hidrologi merupakan konsep penggambaran pergerakan air antara lautan, badan permukaan air, yaitu air danau, sungai atau rawa, air tanah, atmosfer, dan biosfer yang dapat berwujud sebagai benda cair, gas, ataupun padat. Air yang berpindah antara reservoir atau tempat penyimpanan air memiliki massa total yang sama. Adapun juga jumlah volume air berdasarkan reservoir atau tempat penyimpanan air. Berikut penyebab terjadi siklus hidrologi. Pemanasan sinar matahari menjadi pengaruh pada siklus hidrologi. Air di seluruh permukaan bumi akan menguap bila terkena sinar matahari. Pada ketinggian tertentu, ketika temperatur semakin turun, uap air akan mengalami kondensasi dan berubah menjadi titik-titik air dan jatuh sebagai hujan. Selanjutnya, pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Air berevaporasi, kemudian jatuh sebagai presipitasi dalam bentuk hujan salju, hujan batu, hujan es, dan salju, hujan gerimis atau kabut. Siklus hidrologi atau disebut siklus air adalah siklus hidrologi yang siklus airnya tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Nah, sebuah siklus pastinya mempunyai beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut apabila bergabung antara satu dengan yang lainnya akan terciptanya sebuah siklus. Dengan kata lain, siklus terjadi karena adanya tahapan-tahapan berkaitan satu sama lain dan bentuknya memutar. Atau siklus hidrologi mempunyai 5 tahapan. Evaporasi merupakan istilah dari penguapan. Penguapan yang mengawali terjadinya siklus hidrologi adalah penguapan dari air yang ada di bumi seperti samudra, lautan, danau, rawa, dan sungai. Tahapan yang kedua adalah transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Transpirasi ini juga mengubah air dari tumbuhan menjadi uap air, dan uap air akan dibawa ke atmosfer dengan jumlah yang amat sedikit. Yang ketiga itu adalah evaporasi transpirasi. Evaporasi transpirasi ini merupakan gabungan dari evaporasi dan juga transpirasi. Evaporasi ini sangat mempengaruhi air yang terangkat di atas atau di atmosfer bumi, dapat dilihat pada video tersebut. Proses penguapan yang terjadi oleh tumbuhan dan oleh air yang ada di darat, maka dengan gabungan disebut evaporasi transpirasi. Yang keempat itu adalah sublimasi.
Sublimasi merupakan proses perubahan es di kutub atau di puncak gunung menjadi uap air, tanpa harus melalui cair terlebih dahulu. Yang kelima adalah kondensasi. Kondensasi merupakan proses perubahan uap air menjadi partikel-partikel es. Transpirasi, evaporasi transpirasi, dan juga sublimasi. Sifat mencapai ketinggian tertentu, maka uap air tersebut akan berubah menjadi partikel-partikel es yang sangat kecil. Melalui proses kondensasi, perubahan wujud ini karena suhu udara yang sangat rendah dan berada di ketinggian yang tersebut. Partikel-partikel es yang berbentuk tersebut akan saling mendekati satu sama lain dan akan membentuk sebuah yang namanya awan. Keenam adalah adveksi. Adveksi ini terjadi setelah partikel-partikel es membentuk sebuah awan. Adveksi merupakan perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya, namun masih dalam satu horizontal. Yang ketujuh adalah presipitasi. Proses cairnya awan hitam akibat adanya pengaruh suhu udara yang tinggi pada tahapan lelah yang terjadi pada hujan. Tahapan yang ke-8 adalah runoff. Runoff atau limpasan ini merupakan proses penggerakan air dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah yang terjadi di permukaan bumi. Pergerakan air tersebut dapat terjadi melalui saluran-saluran seperti ronggot, sungai, danau, muara, sungai lainnya. Yang kesembilan itu ada infiltrasi. Infiltrasi ini adalah peresapan air ke dalam tanah, di mana air akan diserap oleh tanah dan nantinya akan kembali lagi ke atmosfer dan kembali lagi ke tanah.